Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri, karena ini bukan pembenaran. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Dari kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya merasa gugup dengan bisik-bisik mereka, tatapan curiga mereka. Saya ingat betul ketika Pak Kasirin guru madrasah saya menerangkan, anak-anak, perhatikan apa yang saya terangkan, karena ini sangat penting dan benar-benar harus diingat. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang untuk berkembang lagi di Indonesia. Seluruh antek PKI harus dihukum. Bapaknya Sumarah itu kan PKI. Lah, kamu kok nggak percaya? Lawang dulu itu Bapak Sumarah dijemput oleh tentara yang diantar oleh Pak Lurah dan disaksikan oleh seluruh warga desa. Makanya kalian semua jangan dekat-dekat sama Sumarah. Bapakku bukan PKI. Benar kata Simbah. Bapak dulu gak usah jadi kusir random, gak usah deres kelapa, gak usah bikin gula yang hasilnya disetorkan ke koperasinya Pak Wasto, sehingga mengurangi jumlah setoran ke Pak Lurah dan Denprojo. Lihat akibatnya. Hanya karena Pak Wasto itu langganan andong Bapak, dan ia mengizinkan pohon kelapanya untuk dideres, Bapak jadi ikut-ikutan diciduk. Setelah Pak Wasto diseret oleh tentara, Simbah, Simbo, Kang Rohiman, Yudastri tidak pernah lagi bertemu dengan Bapak. Dan
sekalipun saya tak pernah melihat wajahnya. Tapi rasanya bayangan Bapak selalu menguntit di sepanjang hidup saya, membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Pada satu kesempatan, saya bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten. Namanya Bu Juwarti. Selama saya bekerja di sana, saya jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Dia tinggi, gagah, apalagi saat dia tersenyum. Rasanya hati saya berhenti berdetak. Saya dibuat lemah tak berdaya olehnya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi, manakala saya juga mengetahui bahwa Mas Edi juga menaruh hati terhadap saya. Rasanya hati saya ingin melambung tinggi sekali. Namun, pada akhirnya saya harus terpelanting ke jurang yang curam. Saya tidak bisa meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa membumikan impian saya untuk menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah ia mengetahui sejarah keluarga saya. Bagi seorang tentara, haram jadah jika memiliki seorang istri seperti saya. Rasanya saya ingin pergi jauh, di mana tempat bayangan Bapak tidak dapat menguntit lagi. Melalui perantara seorang calo, saya mendaftar menjadi TKW di Arab. Segala sesuatunya sudah saya penuhi, mulai dari administrasi kelurahan, kantor biro tenaga kerja, disnaker, kantor imigrasi, dan biaya tetek bengek yang ternyata panjang sekali. Bahwa semua itu akan lebih mudah jika dengan selipan-selipan uang itu. Jadilah saya, Sumarah binti Suliman, jadi TKW, lulusan SMA dengan predikat tertinggi, jadi babu di negeri orang. Cosines, tangen, diferensial menjadi mesin cuci, Archimedes menjadi teori menyetrika baju, monokotil dikotil menjadi irama kain pel, teori pidato menjadi omelan majikan, dan 13 pulau yang terpental dari Sabang sampai Merauke, yang katanya Indonesia adalah negeri yang subur, gemah, ripah, loh jinawi, hancur lebur menjadi wajan penggorengan di dapur. Mana yang katanya wangi, melati, minyak, emas, biji besi, rotan, mana? Mana cerita Pak Kasirin, guru madrasah saya, bahwa pribadi bangsa Indonesia adalah pribadi yang adiluhung, ramah tamah, kekeluargaan, dan gotong royong. Mana? Semua itu
hanya bisa saya dapatkan dengan uang. Di negeri sendiri, saya cuma rakyat selipan. Setengah gelap, tidak boleh menengokkan wajah. Di depak sana, di depak sini dikuntitkan oleh bayangan bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang di negeri orang, saya menjadi budak, menjual impian saya untuk hidup yang lebih baik. Di negeri orang, saya hapuskan cinta saya, pengalaman pahit, manis, getir masa remaja saya. Saya pikir saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Semarah tetap saja ganas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, segala nasib saya tetap saja kandas. Saya disiksa. Gaji saya selama setahun dihilangkan dengan alasan administrasi dan tete bengeknya. Dan bencana itu, saya diperkosa seperti budak gina yang halal dan ditadangkan. Bertahun-tahun saya cuma diselipkan di negeri sendiri. Apakah di negeri orang saya akan tetap dimelatakan? Tidak. Majikan itu saya bunuh. Semuanya. Saya tahu saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Saya sadar saya akan divonis mati. Tidak usah saya dipulangkan di negeri sendiri. Persoalan akan menjadi jauh semakin rumit. Karena tidak ada yang bisa dihisap lagi dari seorang babu seperti saya. Maka saya ragu, apakah hukum di negeri saya bisa diadili? Dewan Hakim yang terhormat, seorang Suliman yang tidak logis di PKI-kan, tapi jika membelanya adalah ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perut, maka tak ada seorang pun yang berani menepiskan ketakutan untuk membelanya. Kematian adalah kelahiran kedua. Untuk apa berkeluh jika itu memang sudah winara dalam hidup saya? Jadilah saya, Semarah binti Suliman, siap mati. Karena saya orang Indonesia.